Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Puji Berlianti dengan NIM 2105947. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian semester manajemen risiko. Penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu untuk deskripsi masalah. Pentingnya sebuah jaminan melalui asuransi bagi seorang pengemudi agar dapat memperkecil kerugian. Ganti rugi dapat dibayarkan oleh pihak asuransi ketika pengikat terjadi dengan pihak asuransi melalui asuransi kendaraan bermotor. Pengikatan itu disebut sebagai perjanjian. Perjanjian yang terjadi harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Khusus KUHP Rahdiansyah tahun 2018. Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung, di mana kepentingan tertanggung dapat dinilai dengan uang. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, penggantian kerugian yang diberikan oleh perusahaan kepada tertanggung harus menerapkan prinsip indemnitas. Prinsip ini adalah prinsip yang diutamakan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, asuransi sejumlah uang tidak dapat diberlakukan prinsip indemnity karena objek asuransi ini adalah jiwa manusia. Indemnity dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana si penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan si tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada sesaat sebelum kerugian itu terjadi. Sebagai contoh, ketika harga kendaraan bermotor yang diasuransikan sebesar 200 juta, maka jika terjadi kerugian terhadap kendaraan bermotor tersebut, tuntutan klaim tidak boleh melebihi harga pertanggungan, walaupun harga kendaraan bermotornya sudah tidak sama lagi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum dengan terdapat pada buku 1 bab 10 pasal 287 sampai dengan 298 KUHD. Sedangkan pengaturan prinsip ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sama seperti hal asuransi kendaraan bermotor. Pengaturan prinsip ini juga tidak disebutkan secara rinci dalam KUHD. Selanjutnya ada pengaturan prinsip indemnitas. Yang pertama, penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebelumnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut, atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah setelah dikurangi dengan risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan ganti kerugian, penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor. Penggantian kerugian yang dimaksud ini dibayarkan oleh penanggung berdasarkan kerusakan kehilangan kendaraan dengan mengurangkan terlebih dahulu biaya risiko sendiri yang telah disepakati. Setelah dikurangi dengan biaya risiko sendiri, barulah ganti rugi dibayarkan dengan syarat yang tidak melebihi harga tertanggung yang disepakati di awal. Selanjutnya ada penerapan prinsip.
Penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan kerugian yang diderita tertanggung. Ganti rugi yang dibayarkan penanggung tidak boleh melebihi harga pertanggungan sebelum terjadi kerugian. Pada prinsip ini, suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi. Indemnitas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana si penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan si penanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat belum terjadinya kerugian. Penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang benar-benar diderita tertanggung, tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur-unsur mencari keuntungan atau profit. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang membatasi indemnity dalam pembayaran ganti rugi. Yang pertama, sum insured, yaitu batas maksimum tanggung jawab seorang penanggung terhadap nilai kerugian yang terjadi. Yang kedua, underinsured. Suatu pertanggungan dikatakan underinsured apabila nilai pertanggungan atas objek yang dipertanggungkan lebih kecil daripada nilai sebenarnya objek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi. Yang ketiga, overinsured. Suatu pertanggungan dikatakan overinsured apabila nilai pertanggungan atas objek yang dipertanggungkan lebih besar daripada nilai sebelumnya objek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi. Yang keempat, excess. Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi apabila nilai kerugian tersebut masih berada di bawah atau sama dengan jumlah nilai tertentu yang menjadi tanggungan. Yang kelima, franchise. Apabila nilai kerugian lebih kecil dari nilai franchise yang diterapkan, maka kerugian tersebut tidak dijamin dalam polis. Beban tertanggung apabila nilai kerugian lebih besar dari nilai franchise yang ditetapkan, maka kerugian dibayar 100% nilai kerugian. Yang terakhir, limit. Limit adalah suatu batasan tertentu yang menjadi tanggung jawab seorang penanggung dalam hal kerugian yang terjadi. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan terdapat pada pasal 246 KUHD. Apapun pasal-pasal yang dapat dijadikan pedoman untuk pengaturan prinsip ini. Penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Dagang haruslah memperhatikan batas-batas dalam pembayaran ganti rugi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.